Hada itu apa? Hada. H tulisannya apa? H-A-D-H-A. Hada. Hada. Ojo muni H, beda. Makanya butuh baca Quran harus fasih itu biar artinya nggak beda. Hada, lek hada itu ini. Jadi bahasa Arab ya. Hada ini. Tujuh hada. Hada nanti beda lagi. Tapi gak artinya apa. Tapi lah hada itu ini. Ayo. Menyapu di malam hari itu boleh atau tidak? Menyapu di malam hari. Menyapu di malam hari. Sekarang kalau melihat dari hukum hadis, zahir hadisnya itu tidak boleh, tapi tidak haram. Artinya itu cuman makruh, tidak disukai. Ya, dulu zaman Rasulullah. Nah, apakah sekarang masih tetap hadis itu berlaku? Seharusnya itu berlaku. Artinya begini, kayak abang ini tandang gawe ini gak ruwayah, ya, gawe jajan, bengi bungkusi barang iku mang penutup lem plastik iku dibuka ini, seret langsung dibuat ke samping. Pirang plastik ini bisa sampai 50 sampai 100. Diguak ke samping. Lah terus otomatis kan gorat-garit. Belum lagi nanti kotoran yang lain. Terus kalau itu nggak disapu, bagaimana rumah kita? Padahal kita an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dan yang makruh lagi, sampah di sebelum malam kayak gini ya, itu disuruh mengeluarkan dari rumah. Karena itu salah satu yang membuat fakir, penyebab fakir. Apa fakir? Melarat, miskin. Ya wis wallahu a'lam, pokoknya itu salah satu penyebab miskin. Terus menginapkan kumkuman cucian. Artinya begini loh ya. Kita itu disuruh bekerja keras. Kita itu disuruh kerja cepat. Gitu loh maksudnya. Intinya itu di situ. Makanya sebelum malam kayak sore seperti ini, kalau ada sampah di dalam rumah, kan biasanya di dalam rumah ada tempat sampahnya. Nah itu dikeluarkan. Atau diwadahi kresek, atau dibakar, atau apa. Sampah harus keluar dari rumah. Karena kotoran itu adalah kesukaan jin. Kesukaan makhluk halus. Jadi kalau di rumah itu masih ada sampah, ada kotoran, maka sama dengan itu mengoleksi jin ya. Karena memberi makan jin toh, itu kotoran itu makanan jin. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan, apakah menyapu pada malam hari itu dilarang oleh Rasulullah? Memang zahir hadisnya seperti itu. Itu termasuk bab-bab yang makruh atau yang membuat orang salah satu menyebab menjadi fakir atau miskin. Menyapu di malam hari artinya itu bagi orang yang nganggur dan kehidupannya normal. Duduk kayak apa? Bagaimana kalau tidak boleh menyapu malam? Padahal itu kerjanya di atas karpet. Nah karpetnya lah rusuh kabeh sampai esuk. Sedangkan di hadis itu juga sampah harus dikeluarkan. Jangan ada sampah pada malam hari yang menginap sampai pagi. Karena itu kesukaan bangsa jin. Nah, artinya begini, kalau diambil kesimpulan, dua,
dua perkataan Rasulullah tadi itu bukan bertentangan. Itu ada maksudnya. Maksudnya kita disuruh kerja keras, disuruh kerja cepat. Jangan bermalas-malas kalau nyapu sore-sore seperti ini. Nah, setelah sore rumah-rumah disapui, kemudian semuanya kalau mau dibakar ya dibakar, kalau dibuang sampahnya ya dibuang. Jangan sampai memasuki maghrib rumah itu belum dibersihkan. Begitu loh kira-kira maksudnya. Nah, kalau orang kerjanya pagi, kalau orang kerjanya malam kayak abang ini ya apa? Pating gledak ana ngene ndukur karpet. Kate gak disapu. Ya tambah jenenge apa iku? Mengoleksi jin malian, memberi makan jin. Wong jin iku suka yang kotor-kotor, suka yang bau-bau. Bau enggak enak. Itu. Nah, itu makanya kita harus bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Walaupun itu Quran atau hadis, kita harus kembali kepada ulama. Kalau Quran ya berarti ulama ahli tafsir, kaya Imam Suyuti yang menafsirkan, yang menyusun tafsir Jalalain itu Imam Suyuti. Terus ada tafsir Al-Marawi, ada Ibnu Katsir, ada Al-Swakeh. Tafsir itu wakeh pokoknya. Ada tafsir Yasin, Qurtubi. Itu nama-nama itu nama orang-orangnya yang menyusun. Itu. Jadi kira-kira artinya seperti itu. Dimakruhkan kalau di siang hari atau sore hari kita nganggur. Lalu kayak abang ini kerjanya dimulai habis isya, terus jam 10 selesai. Artinya pada malam itu kan sudah menciptakan kotoran, iya kan? Menciptakan menimbulkan sampah. Nah, kan begitu. Ya harus dikeluarkan sampahnya. Enggak tunggu besok, enggak tunggu pagi, enggak, ya saat itu juga dikeluarkan sampai disaponi itu. Musifar itu apa? Musifar. Lo. Kok kuali? Musafir. Lek maca sing menan. Musafir itu orang yang bepergian. Tapi konotasinya bepergian di sini bepergian dalam rangka kebaikan. Ada bepergian untuk tujuan jelek itu ada, tapi apa garu? Apa jenenge lali? Ada pergi tapi dalam rangka keburukan, itu bukan musafir, gitu loh. Musafir itu dalam rangka kebaikan, misalnya berdagang, misalnya silaturahmi, atau pergi mencari ilmu, itu musafir. Nah, mau kerja, nah itu musafir. Nah, kalau mau maksiat, apa musafir? Bukan, ada lagi bahasanya. Tapi nek gak salah torik itu perjalanan juga. Insya Allah torik itu secara umum baik buruk ada di torik. Tapi kalau bilang musafir itu adalah orang yang bepergian jauh. Duduk nang ngene Pajajar diwarani musafir, duduk kecedeken cuma 6 kilo. Nah, musafir itu berpuluh-puluh kilo. Itu baru yang namanya musafir. Bahkan mungkin berhari-hari. Misalnya nang Jakarta numpak sepur. Nah, itu 17 jam. Dari Surabaya atau dari Mojokerto ke Jakarta. 17 jam. Berarti berapa ribu kilo itu. Nah, itu baru namanya musafir. Nah, nanti ada dalam hal puasa dan sholat sama-sama kewajiban, itu ada hukum bagi musafir.
sholat boleh dijamak qashar kalau musafirnya melebihi 2 marhalah. Ini menurut Imam Syafi'i. Melebihi 2 marhalah itu berapa? 84 kilo. Abah tahu nyontokno seandainya dari sini ke Malang lewat Japanan ya. Kalau dari sini ke Malang lewat Pacet sik dihitung ae. Teko kene nang Pacet 14 kilo, Pacet nang Batu itu 40 kilo. 34 kilo. Berarti piro, Bang? 14 sampai 34, 48. Dari Batu ke Malangnya 14 kilo. Berapa? 4 tok ya angka ya. Piro? 62. Belum masuk 2 marhalah, itu belum boleh jamak qashar. Itu. Jamak qashar itu apa? Jamak itu ngumpul, qashar nyingkat atau ringan. Jadi kalau pergi ke Malang lewat Japanan itu lebih dari 100 kilo. Lebih dari 100 kilo. Dari sini ke Japanan saja sudah 40-an kilo. Dari sini ke Japanan 40 kilo. 40 kilo Japanan ke Pandaan kira 10 kilo. Pandaan ke Malang itu 42 kilo. Berapa bisa? 42 tambah 40, 8. Terus ya, tambah 10. Ya. Wah, wis lebih dari 2 marhalah kalau lewat Japanan. Itu artinya begini, kalau seandainya kamu berangkat ke Malang lewat Japanan itu jam 12, berarti setelah zuhur ya. Setelah sholat zuhur. Nah, pada sholat zuhur kamu boleh menjamak qashar 2 rakaat. Zuhur dan asar kamu jadikan satu di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Pertama niat sholat zuhur dulu 2 rakaat, assalamualaikum, kemudian berdiri lagi niat sholat asar. Nah itu 2 rakaat lagi, assalamualaikum sudah, wiritan dulu pergi budal lewat Japanan, itu boleh. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, zuhurnya ditaruh di asar. Sama dua-dua, itu jamak qashar takhir. Atau maghrib dan isya. Tapi kalau maghrib tidak boleh disingkat. 3 ya 3, tidak boleh jadi 2. Ya. Jadi maghribnya tetap jadi 3, isyanya jadi 2. Yang 4 jadi 2, tapi yang 3 tetap 3. Boleh dijamak takdim di maghrib atau di jamak takhir di isya, itu boleh. Takhir itu dari kata akhir, takdim dari kata kodim. Kodim itu awal atau sebelum, itu namanya kodim ya. Nah terus puasa bagaimana? Puasa kalau sudah melebihi 2 marhalah itu boleh menggugurkan puasa, artinya apa? Mokel. Mokel. Tapi eman ya. Karena di bulan Ramadan kan pahala besar sekali. Kalau mokel berarti pahalanya tetap kayak bulan-bulan biasa. Boleh. Mokel boleh, tapi dia nggak dapat pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Untuk 1 hari yang mokel tadi ya. Kalau besoknya puasa lagi, ya udah dapat fadilah puasa lagi.
gitu. Nah, eman-eman. Cuman boleh membatalkan namanya iftar. Iftarus shaum, membatalkan puasa. Yang satu untuk 1 hari dia dalam perjalanan atau musafir, membatalkan puasanya 1 hari, ya dia nanti setelah hari raya itu nyaur 1 hari. Kalau 2 hari ya nyaure 2 hari, begitu ya. Jadi orang yang bermusafir itu boleh menjamak qashar sholat atau menjamak mengiftarus shaum, berbuka puasa. Jadi untuk kira-kira dari sini ke Malang itu perjalanan paling enggak 2,5 jam kalau cepat. Kalau kurang cepat ya menjadi sampai 3 jam. Karena mulai Lawang itu biasanya macet sampai Malang. Bisa macet itu bisa 1 jam sendiri. Nah, misalnya budal teko kene jam 10, berarti nanti nyampe di Malang bisa jam 12 atau setengah 1. Ya, kira-kira itu. Terus ono ngene Lawang karena macet. Akhirnya apa jenenge mokel gak kuat. Ndak apa-apa mokel, tidak berdosa. Karena memang dalam perjalanan musafir yang melebihi dari 2 marhala tidak apa-apa. Lah tapi kalau kamu ke Pojejer, kamu katakan musafir, terus ono Pojejer ketok es cendol. Tuku sak plastik. Ya dosa wong niku apa iki bukannya dimaksud musafir. Ya. Perjalanan torik, kamu torik dari mana? Dari Ngembat ke Pojejer. Itu torik. Artinya torik itu bisa kamu bertujuan jelek, juga bisa bertujuan baik. Namanya perjalanan itu disebut torik. Tapi kalau khusus untuk tujuan baik itu disebut musafir. Safar. Perjalanannya disebut safar. Orang yang berjalan melakukan perjalanan itu musafir. Apa tadi? Perjalanan disebut safar, orangnya disebut musafir. Gitu. Jadi eman-eman kalau membatalkan bulan puasa, walaupun itu boleh, ya, walaupun kecuali wedok, wong wedok kan ada halangan bulanan, ya gak boleh puasa malah dilarang. Ngutik Quran naik gak oleh, munggah masjidnya ya gak oleh, mlebu masjid, gak oleh wong wedok le pas ngono iku. Sama dengan laki-laki waktu junub juga tidak boleh. Tinggal di masjid itu tidak boleh. Kecuali cuma lewat, misalnya teko koyo Aryo biasanya liwat kene, kate nang Ican ngono ya, liwat kene. Pada saat itu junub. Nah, itu liwat tok, itu enggak apa-apa. Kan liwat luarnya juga. Enggak masuk ke masjid. Jadi itu hukum-hukum itu harus dipegang agar kita selamat dunia akhirat. Orang-orang yang rawan untuk tidak selamat di akhirat, mungkin di dunia dia selamat, dihormati orang, dipuja-puja orang karena orang sugih, berpangkat, misalnya bupati, tapi bupatinya suka maksiat, akhirnya dia di dunia dipuja-puja orang, dihormati orang, tapi di akhirat dia tidak selamat, masuk neraka. Itulah kita ingin ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kayak doa kita biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah baik. Fid dunya di dunia, hasanah baik. Jadi di dunia memperoleh kebaikan dari Allah. Terus di akhirat juga kita memperoleh kebaikan dari Allah. Apa kebaikan dari Allah?
itu berupa rahmat. Rahmat itu bisa juga berupa hidayah. Itu. Jadi ditonton. Pen lek duwe niat apik nang Allah, kepingin nyedhek nang Allah, engko ditonton. Ditemokno wong sing apik-apik. Mari ngono ditemokno misale kepingin mondok, terus dikei pondok sing iso gratis. Nah, kaya ngono iku Rafifah iku dititipno abah nang pondoke kene, itu gratis Rafifah. Kan begitu. Jadi akhirnya tanpa membayar selama 6 tahun di pondok tetap dapat ilmu. Nah, bisa jadi seperti itu. Allah nanti yang akan menunjuki. Asal kita pertama punya tujuan baik dan niat yang baik. Baru Allah nanti nuntun gitu loh. Kalau dari awal kita nggak punya niat baik, lah itu Allah biasanya nggak nuntun. Gitu. Tidak mempertemukan dengan orang-orang baik yang bisa membantu, menolong dia, juga tidak semua kebaikan, pintu-pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah. Padahal bagi orang lain bisa, tapi bagi kamu yang tidak punya niat baik kepada Allah, ditutup kebaikan itu. Orang lain yang berniat baik bisa masuk. Ya semacam-macam pintu kebaikan. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma